Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Fattah Hanafi dari kelas 5E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 3, yaitu mengenai konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Selain problematika di bidang politik pemerintah, ekonomi dan masalah lainnya, Indonesia juga sedang menghadapi berbagai persoalan serius dalam masalah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran, persoalan ketersediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas rendah maupun upah dan lain-lain. Di sini akar dari masalah ketenagakerjaan mencermati secara lebih mendalam berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada, maka masalah tersebut berpangkal dari persoalan pokok, upaya pemenuhan kebutuhan hidup, serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan hidup, baik kebutuhan akan barang seperti pangan, sandang, dan papan, maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah akar penyebab utama sekaligus faktor pendorong terjadinya permasalahan ketenagakerjaan. Lalu mengenai permasalahan ini, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi masalah prinsip kerja atau ketenagakerjaan tersebut. Jadi pemerintah berupaya penuh untuk mengemban semua tanggung jawab tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut, Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut sebagai politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok di setiap individu, masyarakat secara keseluruhan, serta adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menurut Islam, negara harus menerapkan strategi politik yang harus dilaksanakan, di mana pemenuhan kebutuhan pokok akan dibedakan antara kebutuhan pokok berupa barang dan kebutuhan pokok berupa jasa. Kebutuhan pokok berupa barang, yaitu pangan, sandang, dan papan, terdapat beberapa langkah, yaitu 1. Memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja sama. Di sini yang dimaksud adalah barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh kecuali apabila manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki dan berusaha. Bahkan Islam menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardu. Banyak ayat dan hadis yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru serta makanlah sebagian rezekinya." Dari surat Al-Mulk ayat 15. Lalu yang poin B, yaitu negara menjadikan fasilitas lapangan kerja. Setiap orang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Jika orang-orang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan. Sebab hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang imam adalah memelihara dan mengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya." Hadis Bukhari dan Muslim. Lalu di poin C, memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu. Jika ternyata kepala keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungannya, lalu di poin D, mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu memenuhi sementara kebutuhan pokok atau pangan tetangganya yang kelaparan. Dan di poin E, negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu membutuhkan. Menurut Islam sendiri, negara atau Baitul Mal berfungsi menjadi panutan orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan pemerintah adalah pemelihara pengatur urusan rakyat. Lalu di pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
di sini pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum atau riyadu asyu'un dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin 3 jenis kebutuhan dasar adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkannya agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, miskin atau kaya, sedangkan seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh Baitul Mal. Dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebut, beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Misalnya pengangguran diharapkan akan berkurang karena pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Pengangguran diharapkan akan berkurang karena kesediaan lapangan kerja dapat diatasi. Masalah buruh, wanita, dan pekerja di bawah umur tidak akan muncul karena mereka tidak perlu harus terjun ke pasar tenaga kerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian permasalahan penunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan pekerja, termasuk jaminan untuk memperoleh upah yang menjadi hak pekerja dapat diberikan sehingga masalah krisis ketenagakerjaan akan dapat diselesaikan. Sekian dari saya mengenai soal nomor 3, yaitu konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.